Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang selama ini pemahaman yang mungkin belum sampai karena belum ada kita temukan seseorang yang mampu membuka fenomena tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapak. Maka untuk itu mari kita simak ya penjelasan dari Profesor Tamim Pardede. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya kepada inti permasalahan, yaitu ketika para ulama menetapkan malaikat tidak memiliki nafsu, itu salah besar. Ketika Allah ingin mencipta, baru mau rencana menciptakan Nabi Adam, pertama yang interupsi kepada Allah adalah para malaikat. Betul. Artinya mereka punya nafsu. Dan juga kesalahan para ulama terlalu menempatkan malaikat pada kondisi yang wow, seolah-olah hampir seperti Allah, seperti dewa. Ya kan, malaikat itu suci, tidak punya nafsu, dan juga tidak berketurunan. Siapa bilang malaikat tidak berketurunan? Dalilnya mana? Di surah Al-Ikhlas, lam yalid walam kul huwallahu ahad, sampai ke lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tidak beranak dan tidak dipernahkan itu siapa? Allah, bukan malaikat. Jadi malaikat juga bisa bereproduksi. Yang menjadi kesalahannya para ulama, yaitu mungkin karena khawatir ingin menjaga kemurnian Islam, tetapi tidak begitu juga caranya, ya kan? Berprasangka baik dengan mereka yang tidak mengatakan malaikat itu suci, tidak punya hawa nafsu. Kata kamu, dalilnya mana? Umat Islam tidak diwajibkan untuk mengikuti segenap ucapan ulama, tetapi diwajibkan untuk mencari tahu dari mana ulama tersebut berpendapat. Lam yalid walam yulad itu hanya berlaku pada Allah, bukan kepada malaikat. Oke? Lalu apakah malaikat bisa bereproduksi? Iya. Namun hal yang tersalah selama ini adalah ketika para ulama berpikir bahwasanya reproduksi hanya melalui persetubuhan. Padahal reproduksi tidak harus selalu bersetubuh. Tanaman bereproduksi tanpa harus bersetubuh. Lintah bahkan bisa merubah dirinya menjadi jantan, menjadi betina seketika. Begitu juga nyamuk Aedes aegypti. Jadi bagaimana caranya malaikat bereproduksi? Reproduksi malaikat ditegaskan dengan baik di dalam surah Maryam. Surah Maryam yang ke-19. Coba surah Maryam 19. Oh. Di pause lagi. Maryam ayat 19. Saya bacakan artinya aja ya. Ya, langsung aja biar cepat. Prof. Nah. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki yang suci. Itulah makna daripada sesungguhnya aku adalah utusan Rabbmu untuk menghamili kamu, wahai Maryam. Bagaimana cara Jibril menghamili Maryam? Bagaimana cara Jibril menitipkan DNA? Menghamili adalah menitipkan DNA. Maka seseorang disebut bin karena DNA bapaknya dan ibunya ada pada dirinya, ya kan? Menghamili adalah menitipkan DNA. Bagaimana cara Jibril menitipkan DNA-nya kepada Bunda Maryam? Maryam, buka mulutmu, buka. Tiupan yang ada sedikit air ludah, sehingga ludahnya itu mengandung DNA, masuk ke dalam tubuh Maryam, sehingga membentuklah janin yang situ adalah Nabi Isa. Oke, lanjut surah yang tadi. Maryam, lanjut ayat 20-nya, Bu. 23 ya? 23. 25, mulai dari 25. 25. Dan goyanglah pangkal. Oh, lanjut 27. 27.
Ah. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Bayi ya. Oke, lanjut. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Lu berzinah Maryam. Lu punya bayi lu kagak ada bapaknya. Lanjut. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangi dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lanjut. Maryam stres. Berhenti dulu. Maryam stres. Bagaimana cara gua membela di depan orang-orang bodoh-bodoh ini ya? Akhirnya Maryam stres. Nih, lu ngomong langsung sama bayi gua. Bacakan. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya, yaitu Isa. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berhenti. Orang itu bingung. Gila lu ya, Me? Bagaimana kita mau ngomong sama bayi? Lu gila lu, Mayam. Udah pezinah lu gila lagi. Iya kan? Tetapi apa kata Nabi Isa? Lanjutnya. Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Pada waktu usia masih bayi, Nabi Isa tidak membutuhkan Jibril sebagai pembimbingnya sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi yang akan datang seperti Rasulullah contohnya. Baru diangkat nabi pada usia 40 tahun, baru mendapat wahyu pada usia 40 tahun. Tidak bagi Nabi Isa. Nabi Isa mendapat wahyu dan diangkat nabi pada saat masih bayi. Artinya Nabi Isa tidak membutuhkan Jibril karena DNA Jibril ada pada dirinya. Lanjut. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ya, oke, selesai. Jadi ini menjadi bukti bahwasanya Nabi Isa itu anaknya Jibril. Oh, hampir benar orang Nasrani, orang Kristen hampir benar tapi salah besar. Banyak salahnya daripada benernya. Mereka katakan Nabi Isa anak Allah itu batil, musyrik, kafir. Tapi kalau mereka katakan Isa anak Jibril atau Isa hybrid Jibril karena DNA Jibril berada pada Nabi Isa sehingga tidak membutuhkan Nabi Isa untuk belajar KAK dari Jibril. Enggak perlu bertahun-tahun nunggu agar wahyu menjadi penuh. Langsung pada saat bayi beliau mendapatkan wahyu Injil dan diangkat jadi nabi sekaligus tanpa menunggu usia 40 tahun. Karena Nabi Isa adalah setengah Jibril, memiliki DNA Jibril. Nah, inilah yang perlu diketahui. Dan ini insya Allah belum ada ulama yang menyingkap misteri ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ini artinya kita dapat memahami memang reproduksi itu setiap makhluk itu berbeda, ya, berbeda. Bagaimana reproduksinya burung di atas langit itu cuma nempel aja jadi bagaimana reproduksinya bunga-bunga itu dengan dibawa jadi nah, jadi memang gambaran reproduksi itu memang berbeda-beda. Jadi setiap makhluk inilah makna bahwa ketika Allah menghendaki. Ya baik, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Profesor Tamim dan Ahli Taufik. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadi gambaran penjelasan yang seterang-terangnya. Amin.